Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship dengan rincian sebagai berikut. Teks berjalan sebesar Rp25.000, foto full sebesar Rp50.000, video ucapan maksimal 30 detik sebesar Rp75.000, video promosi UMKM khusus warga GKJ Saliputi sebesar Rp100.000, promosi perusahaan di luar warga GKJ Saliputi sebesar Rp300.000. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor sebagai berikut. Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship dengan rincian sebagai berikut. Teks berjalan sebesar Rp25.000, foto full sebesar Rp50.000, video ucapan maksimal 30 detik sebesar Rp75.000, video promosi UMKM khusus warga GKJ Saliputi sebesar Rp100.000, promosi perusahaan di luar warga GKJ Saliputi sebesar Rp300.000. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor sebagai berikut. Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship dengan rincian sebagai berikut. Teks berjalan sebesar Rp25.000, foto full sebesar Rp50.000, video ucapan maksimal 30 detik sebesar Rp75.000, video promosi UMKM khusus warga GKJ Saliputi sebesar Rp100.000, promosi perusahaan di luar warga GKJ Saliputi sebesar Rp300.000. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor sebagai berikut. Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship dengan rincian sebagai berikut. Teks berjalan sebesar Rp25.000, foto full sebesar Rp50.000, video ucapan maksimal 30 detik sebesar Rp75.000, video promosi UMKM khusus warga GKJ Saliputi sebesar Rp100.000, promosi perusahaan di luar warga GKJ Saliputi sebesar Rp300.000. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor sebagai berikut. Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship dengan rincian sebagai berikut. Teks berjalan sebesar Rp25.000, foto full sebesar Rp50.000, video ucapan maksimal 30 detik sebesar Rp75.000, video promosi UMKM khusus warga GKJ Saliputi sebesar Rp100.000, promosi perusahaan di luar warga GKJ Saliputi sebesar Rp300.000. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor sebagai berikut. Panitia Perayaan Natal GKJ Saliputi akan mengadakan usaha dana video sponsorship Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Suyatno dari wilayah Bendosari 5. Monggo kagem Pak Suyatno, tempat saya haturkan. Sugeng enjang matur nuwun wekdal ingkang kaparingan kula badhe ngijengaken saking GKJ Lami nggih menika engket nggih 160 engket mboten. Mulya angger mulya
sondrokso ramamu kang asih nganti klawan sedih aduh cilaka sira wong dosa den enggal tobato tobato sira wong dosa tobato suwarga omahmu naraka satrumu aduh cilaka sira wong dosa nging Allah ngaksama matur nuwun sugeng ibadah Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Terima kasih Bapak Suyatno untuk persembahan lagunya untuk kita semua. Selanjutnya majelis akan menyampaikan warta gereja untuk hari ini 12 November 2023. Warta yang pertama mengenai pengkhotbah tamu pada ibadah hari ini Minggu 12 November 2023 di Induk akan dilayani oleh Pendeta Antonius Tarjono dari Gereja Isa Al-Masih Ploso. Lalu untuk minggu depan tanggal 19 November 2023 di Induk akan dilayani oleh Bapak Subiakto dari GKJ Randuares Salatiga. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta yang kedua, informasi layanan administrasi gereja. Sehubungan dengan permohonan cuti menikah pegawai kantor gereja atas diri Saudara Alfa Thomas Puji Handika, maka kantor gereja akan tutup untuk sementara waktu pada hari Rabu 8 November 2023 sampai dengan Minggu 12 November 2023 dan kemudian dilanjutkan pada hari Jumat 17 November 2023 sampai dengan hari Minggu 19 November 2023. Lalu kantor gereja akan dibuka kembali pada hari Selasa 21 November 2023. Bagi warga jemaat yang membutuhkan layanan administrasi gereja selama kantor ditutup dapat menghubungi majelis wilayah. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta yang ketiga mengenai pemberkatan pernikahan. Dengan penuh ucapan syukur, menginformasikan bahwa telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan atas diri Saudara Alfa Thomas Puji Handika, putra Bapak Eko Budiono, Ibu Puji Sulastuti dari Pepantan Warak, dengan Saudari Maya Ratnasari Putri, putri dari Bapak Wasimin Ibu Suratmi dari GKJ Sidomukti, yang telah dilangsungkan pada 11 November 2023 pada pukul 9 pagi dan ibadah ini dilayani oleh Pendeta Ebenezer Laleno di GKJ Sidomukti Salatiga. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada mempelai dan juga keluarga besar. Warta yang keempat mengenai pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab untuk wilayah Induk diatur dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama untuk wilayah Pentingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 November 2023 bertempat di kediaman Ibu Marini Hudoyo dengan pembawa firmannya saya sendiri Ati Ambarwati.
Lalu untuk wilayah Bendosari 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 November 2023 bertempat di kediaman Bapak Jumadi dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Selanjutnya untuk Komisi Usia Emas dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 bertempat di kediaman Ibu Eri Sulistiani dan dibawakan oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Lalu yang terakhir untuk wilayah Bendosari 3 dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 bertempat di kediaman Bapak Supardi dan akan dilayani oleh Bapak Doni Kurniawan. Bagi warga wilayah Pendingan, Bendosari 2 dan 3 dan juga untuk Komisi Usia Emas, warta ini sekaligus sebagai undangan. Warta yang kelima mengenai sarasehan tentang hukum dan juga tamu ibadah. Forum Komunikasi Kategorial Adiyoso atau biasa disebut dengan FKKA dari Klasis Jakarta Bagian Timur bekerja sama dengan Persekutuan Perempuan GKJ akan mengadakan kegiatan sarasehan tentang hukum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 17.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Hotel DM Rik. Oleh karenanya mengundang 50 jemaat usia emas dari GKJ Salib Putih untuk ikut ambil bagian dalam sarasehan tersebut. Bapak Ibu yang berminat bisa mendaftarkan diri melalui majelis wilayah dan pendaftaran ini akan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. Selanjutnya FKKA dan Persekutuan Perempuan GKJ tersebut akan beribadah bersama dengan kita pada ibadah Minggu 19 November 2023. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya mengenai Usda Perayaan Natal GKJ Salib Putih. Panitia Perayaan Natal GKJ Salib Putih Induk tahun 2023 menginformasikan tentang penerimaan persembahan Natal, rencana anggaran, serta kekurangan biaya. Adapun rinciannya dapat Bapak Ibu baca selengkapnya pada warta gereja yang telah disediakan. Dan kemudian untuk persembahan Minggu 5 November 2023, untuk persembahan induk dan PW terkumpul sebesar 1.332, persembahan baptis dan sidi terkumpul 1.950, persembahan tertunjuk PES Parawi terkumpul sebesar 592, persembahan tertunjuk rumah tangga terkumpul sebesar Rp300.000, lalu untuk persembahan bulanan Rp1.350.000, persembahan pembangunan sebesar Rp240.000 dan persembahan Natal sebesar Rp255.000, sehingga total penerimaan persembahan pada tanggal 5 November 2023 sebesar Rp6.019.000. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta gereja yang telah disediakan, dan jemaat diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh sejenak. Minggu dari ibadah ini tuh di pelayanan langsung ninggalan tuh. Tenang. Oh, kalau bisa memang tenang. Ono. Saat teduh cukup dan Bapak Ibu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awal ibadah ini dengan pujian. Jangan lupa bawa bersama
Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan jemaat duduk. Kasih setia Tuhan tiada bandingnya dalam hidup kita. Ia senantiasa melimpahkan berkat-Nya yang tak terhingga. Kita yang dikasihi sudah seharusnya selalu menyatakan kesetiaan dan ikut dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut karya kasih Tuhan dalam hidup kita dengan bersukacita dan riang gembira. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, Tuhan Yesus berfirman, jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dosa
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah yang diambil dari Ulangan pasal 7 ayat 9. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 138 ayat 1 dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Segala suka di saat
persilahkan jemaat untuk duduk. Mari bersama-sama kita akan menghampiri hadirat Tuhan melalui doa kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Pagi yang indah ini kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur akan segala kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan bila pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di dalam rumah-Mu yang kudus, boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami, itu semua karena kemurahan yang daripada Engkau. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita ibadah kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kami mau menyerahkan tanah air negeri kami, setiap jengkal tanah air negeri kami, biarlah ada di dalam kehendak dan kuasa dan kontrol Tuhan. Teristimewa Tuhan, ketika kami akan menghadapi masa-masa pemilihan, baik itu pemilihan DPR, DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, kami merasakan banyak situasi hari-hari ini mungkin terlalu tidak baik. Ada berita yang membangun, tetapi ada juga berita yang melemahkan. Ada berita untuk kami boleh berharap, tetapi ada berita yang saling memusuhi. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau Allah hadir melawat negeri kami. Engkau memberikan hikmat-Mu kepada para stakeholder bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, MPR, DPR, bahkan gubernur, sampai kepada RT yang ada di daerah-daerah terpencil. Mari Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada mereka, untuk mereka memimpin negeri ini dengan baik, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan sukacita, memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan damai sejahtera dan keadilan bagi sesama kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini berjuang untuk mendatangkan kebaikan, berjuang untuk mendatangkan kemakmuran, berjuang untuk mendatangkan keadilan, siapapun dia. Biarlah tangan Tuhan memberkati mereka, biarlah tangan Tuhan menyertai mereka dengan hikmat dan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga melalui orang-orang yang memperjuangkan, kami boleh melihat keadilan itu sungguh-sungguh nyata di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Mari Allah memberkati kota kami Salatiga, memberkati para pemimpin kota Salatiga, baik PJ Wali Kota sampai ke daerah-daerah terpencil di mana kami berada. Biarlah melalui mereka juga Tuhan, keamanan, kedamaian, kesejahteraan di kota Salatiga ini boleh terwujud. Dan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami kesejahteraan itu, boleh mengalami damai sejahtera itu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami dampak bencana alam. Mari Tuhan, Kau akan memberi kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, dan memampukan kepada setiap kami sebagai warga jemaat, sebagai sesama manusia, untuk kami boleh mengulurkan tangan kami, meringankan beban mereka dengan apa yang ada pada diri kami ya Tuhan. Berikan Roh-Mu yang kudus untuk kami menjangkau mereka, untuk kami memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin-pemimpin yang menangani persoalan bencana alam. Mari Tuhan, Kau memberi kekuatan kepada mereka di dalam mengupayakan segala sesuatu, sehingga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka tidak sendirian, tetapi mereka bersukacita karena ada rekan-rekan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pertumbuhan gereja
GKJ Salib Putih ini, biarlah Tuhan terus melawat tanpa Engkau yang menyertai, tanpa Engkau yang menolong, tanpa Engkau yang beracara Tuhan. Kami percaya perjalanan gerejamu di tempat ini akan stagnasi. Tetapi kami percaya Engkau yang mendahului, Engkau Tuhan yang menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, para diaken, para gembala, bahkan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, untuk kami boleh bergandeng tangan, bersama-sama mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun itu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, sehingga melalui setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan, melalui setiap hamba Tuhan di tempat ini, nama Tuhan boleh diagungkan dan dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk rencana dan program gereja di tempat ini. Apapun itu, mari Tuhan tolong. Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan dana, biaya yang diperlukan, kami percaya Allah akan mencukupkan. Terima kasih dengan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, di dalam segala karya yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Mari Tuhan Engkau memberikan penghiburan, Engkau Tuhan memberikan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga mereka dimampukan untuk melewati masa-masa duka cita ini. Dan mereka tetap boleh melihat bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah duka cita mereka. Dan mereka melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang tiada henti di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang saat ini mungkin sedang dalam pemulihan. Mari Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang terbaring sakit, mungkin ada di rumah sakit. Mari tangan-Mu yang kuat, Engkau menjamah mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan setiap bagian tubuhnya yang tidak berfungsi. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau pakai setiap obat-obatan, Engkau berkati, Engkau kuduskan, sehingga boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Para medis, tenaga dokter, perawat, mari juga Engkau berkati mereka, sehingga mereka memiliki hikmat yang daripada Engkau untuk mendiagnosa setiap penyakit yang ada dan memberi obat yang tepat, sehingga melalui mereka Engkau akan pakai mereka menjadi sarana untuk kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, bagi keluarga yang merawatnya, Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk mendampingi dengan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga melalui pendampingan yang diberikan oleh mereka, mereka boleh mengalami kekuatan baru dan mereka boleh segera dipulihkan karena Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah kami juga mengalami sukacita-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, anak-anak kita akan menampilkan pujian untuk kita semuanya. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan anak-anak.
ketinggalan satu. Ya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Terima kasih anak-anak ya, yang sudah memberikan pujian untuk kita semuanya dan mengingatkan kita untuk menjadi pekerja-pekerja Allah ya, untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mendengar sebagian kecil dari sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini diberi tema setia dan berjaga. Kita akan membaca mendasarinya di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian sabda firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Biarlah firman-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami, dan Roh-Mu yang menjelaskan firman itu di dalam hati kami, dan memampukan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukan firman ini, sehingga melalui setiap umat-Mu di tempat ini, nama Tuhan boleh diagungkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya diberi tugas ini, saya bergumul Bapak Ibu, karena ini harus berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan gitu ya, tentang kedatangan Tuhan. Karena kalau kita perhatikan berita yang saat ini sedang berkembang gitu di media, baik itu di televisi, surat kabar maupun di media online, berita yang sangat membuat mungkin kita jadi banyak diam Bapak Ibu, tentang peristiwa yang ada di Timur Tengah ya, kejadian perang antara Hamas dengan Israel. Banyak orang berspekulasi. Spekulasinya apa?
Spekulasinya adalah ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Tuhan mau datang. Karena apa? Israel sudah perang nih. Israel sudah perang. Ini buktinya bahwa Tuhan akan datang. Karena memang dikatakan oleh firman Tuhan begitu. Bahwa ketika bangsa Israel akan perang, semua bangsa menyerang dia. Ingat, di situ Tuhan akan datang. Bapak Ibu, banyak orang berspekulasi dan mencoba menjelaskan sedemikian rupa. Sampai kadang-kadang lupa. Ya, sampai lupa dengan sekitarnya. Konsentrasi penuh dengan berita itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang saya mau katakan bahwa Tuhan akan datang, betul sekali. Karena Tuhan sudah mengatakan itu kepada kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ayat yang ke-9 itu berkata begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini Bapak Ibu, malaikat mengatakan kepada kita, menginformasikan bahwa Yesus yang naik ke surga, yang disaksikan oleh para murid yang saat itu terpesona. Ketika Yesus naik ke surga, mereka menengadah dan melihat sampai Yesus tidak kelihatan. Malaikat menegur mereka, "Apa yang kau lihat? Dia sudah naik ke surga." Tetapi dia yang naik itu, ingat, dia akan datang untuk kali yang kedua. Dia akan datang dari sana. Itu sudah dinyatakan oleh Alkitab. Itu sudah dinyatakan oleh malaikat-malaikat Tuhan kepada kita. Disampaikan kepada kita. Dan kita sedang menunggu penggenapannya. Bapak Ibu, bentar lagi kita akan memasuki Natal. Natal kembali kita mengingat akan peristiwa kelahiran Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus. Yesus Allah yang Maha Kudus itu menyapa manusia. Menyapa dengan cinta kasihnya. Membawa satu berita keselamatan. Dia lahir di kandang domba, seorang anak yang kecil yang dikatakan tidak punya daya apa-apa. Lahir untuk memberikan berita keselamatan dan dia menjadi penghantar kita. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang disampaikan oleh Kristus kepada kita. Diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Sedemikian luar biasa. Tetapi Natal yang kedua sesungguhnya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Itu kedatangan final Bapak Ibu. Tidak ada lagi seorang anak kecil yang lahir. Tetapi dikatakan dia akan datang seperti dia naik ke surga. Saya hanya membayangkan begini Bapak Ibu. Dia datang dengan segala kemegahannya begitu. Di Roma dikatakan barang siapa percaya kepadanya dia akan beroleh hidup. Dia akan membawa upahnya kepada setiap orang yang percaya dan orang yang tidak percaya sekalipun. Masing-masing ada upahnya. Yang percaya ada upahnya, yang tidak percaya juga ada upahnya. Dan kedatangan itu adalah kedatangan terakhir. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak berpikir ke sana, terlalu jauh kita akan berpikir. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan tentang wanita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tuh sepanjang pagi tadi, kemarin sejak malam, coba belajar lagu yang
Setiamu Tuhanku tiada bertara, yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat. Saya coba ikuti itu Bapak Ibu, saya coba ikuti lagu itu. Ora iso-iso, ndak bisa-bisa itu loh, ndak bisa-bisa itu ternyata, angel susah. Ternyata di sini dinyanyikan. Bapak Ibu kalau kita perhatikan lirik-lirik dari nyanyian ini sangat baik sekali. Dikatakan setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap, kasihmu Allahku tidak berubah, kaulah pelindung abadi tetap. Syairnya menarik. Bapak Ibu percaya tidak bahwa yang menulis lagu ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dia ketika menuliskan lagu ini, lagu ini ditulis oleh Thomas Abadillah. Dia menulis lagu ini pada saat dia sedang kecewa dalam hidupnya. Dia kecewa dengan hidupnya sendiri, Bapak Ibu. Kecewanya apa? Yang pertama, dia kecewa mendapati fakta bahwa keluarga di mana dia ada adalah keluarga yang tidak mampu, miskin begitu rupa. Itu kecewa dia, dan itu berdampak kepada dia tidak mengenyam pendidikan yang baik. Teman-teman sebayanya mungkin pendidikannya baik-baik dan punya kesempatan kerja yang lebih baik. Tetapi Thomas tidak mendapatkan itu. Karena keluarganya tidak cukup mampu untuk membawa dia menjadi orang yang lebih beruntung, lebih baik begitu rupa dalam hal pendidikan. Dan itu membuat dia kecewa, Bapak Ibu. Lalu kecewaan yang kedua, tubuhnya tuh rentang terhadap penyakit, mudah sakit. Kena panas sedikit, sakit. Kena hawa dingin sedikit, sakit. Kena dingin sedikit, sakit. Mudah sakit. Dan ini membawa dia semakin kecewa, tidak menerima dengan dirinya. Tidak menerima dengan keberadaannya. Pada waktu besar, dia menjadi hamba Tuhan. Walaupun dalam kekecewaan dia menjadi hamba Tuhan. Dan ketika jadi hamba Tuhan, baru 1 tahun dia melayani Tuhan, dia harus resign. Dia harus berhenti untuk melayani Tuhan. Mengapa dia berhenti? Karena kesehatannya, Bapak Ibu. Karena hamba Tuhan pekerjaannya banyak. Ya, harus pergi. Tadi saya tanya kepada Pak Daniel di mana? Pelayanan di luar, Pak. Di luar mana kok enggak ada? Ya di luar mana enggak ada ya. Ya artinya pergi kemana? Pelayanan jauh-jauh, Bapak Ibu, dan itu membutuhkan fisik yang kesehatan yang baik. Dan nampaknya Thomas tidak bisa memenuhi itu. Sehingga membawa dirinya frustasi. Dan dia harus berkata, stop Tuhan, aku tidak melayani engkau lagi. Dia berhenti melayani. Karena kondisi dia yang tidak maksimal. Sehingga dia harus berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi dia yang demikian, dia tetap tidak melupakan akan kesetiaan Tuhan. Sekalipun dia kecewa dengan hidupnya, sekalipun banyak hal yang membuat dia frustasi, tetapi dia bisa melihat bahwa Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya bukanlah Allah yang diam, tetapi Allah yang terus setia mendampingi Thomas, tidak meninggalkan dia. Tangannya yang kuat terus menuntun dia, memberikan kesanggupan-kesanggupan untuk melewati hari demi hari, melewati sakit demi sakit, melewati kesusahan demi kesusahan. Dia tidak ditinggalkan sendirian. Dan itulah yang membuat dia kemudian menuliskan lirik lagu tersebut. Dia katakan, setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka, dikala dia suka. Dan di saat gelap, bukan gelap karena tidak ada penerangan, tidak. Tetapi gelap kehidupannya. Dia tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dia kerjakan, mengalami keputusasaan. Tetapi dia tetap bisa melihat kasih Tuhan yang tidak berubah di dalam
hidup Thomas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kesetiaan Tuhan, kita juga melihat akan sejarah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Bapak Ibu, ya, saya bisa bacakan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-4 berkata begini kepada kita. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan sebenarnya tidak membutuhkan waktu 40 tahun. Tidak perlu sebenarnya. 4 bulan selesai mereka bisa keluar dan bisa menduduki Kanaan. Tetapi kenapa Tuhan bisa membuat mereka sampai 40 tahun? Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada bangsa Israel. Sedang mengajarkan arti merendahkan diri, sedang belajar tentang ketaatan, belajar tentang kesetiaan. Itu Tuhan sedang mendidik mereka selama 40 tahun. Dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya itu kepada mereka. Selama 40 tahun, pakaian yang mereka kenakan enggak lapuk. Kaki mereka enggak bengkak, Bapak Ibu. Pakaian kita biasa paling lama berapa tahun, Bapak Ibu? Kalau anak-anak sekarang kan 5 tahun aja udah geger. Geger minta ganti, ya toh. Wah ya, ini pakaian saya sudah lama ini, baru 1 tahun loh beli. Habis Natal kemarin kamu belikan, ibu belikan, sudah minta ganti. Ini bangsa Israel 40 tahun, Bapak Ibu. Bisa bayangkan pakaiannya seperti apa. Tetapi dikatakan oleh Alkitab enggak lapuk. Kain seperti apa yang bisa membuat bertahan sampai sejauh itu? Kalau hanya kain-kain yang kita pakai mungkin cepat lapuk, Bapak Ibu. 10 tahun sudah sobek kanan, sobek kiri, sobek tengah, sudah tidak bisa berbentuk pakaian lagi. Tapi ini 40 tahun dikatakan tidak lapuk. Kakinya 40 tahun, memang mereka tidak berjalan selama 40 tahun itu berjalan terus. Tapi ketika Tuhan perintahkan jalan, mereka jalan. Sampai Tuhan perintahkan berhenti, baru mereka berhenti. Di sana dikatakan kaki mereka tidak bengkak. Bapak Ibu, pada waktu saya kecil, usia saya kurang lebih 6 tahun, saya diajak oleh ibu saya pergi ke transmigrasi. Jadi saya sama ibu saya itu pergi ke transmigrasi. Karena di Jawa sudah penuh, saya dibuang ke Sumatera gitu. Diajak oleh ibu saya selama masih usia 6 tahun itu, diajak jalan ke daerah transmigrasi yang akan dituju oleh ibu saya itu mungkin jauhnya 1 hari perjalanan. Jadi berangkat dari jam 4 pagi sampai di tempat itu jam 6 sore. Jam 6 atau jam 7, saya lupa, sekitar jam itu. Dan saya waktu itu baru usia 6 tahun, bisa dibayangkan. Jalan, ibu saya, karena saya hanya dengan ibu saya. Ya, karena bapak tidak ada, hanya dengan ibu saya. Jadi ibu saya gendong perbekalan begitu rupa. Tidak mungkin saya, Bu, gendong aku, marah, tidak bisa. Karena saya tahu ibu saya capek gendong itu, dan saya harus berjalan. Mungkin jalan 5 kilo harus berhenti terus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah sampai di tempat tujuan, kaki saya bengkak selama 3 hari. 3 hari saya bengkak, Bapak Ibu, tidak bisa jalan. Saya bayangkan bangsa Israel 40 tahun mereka dididik Tuhan, dan Tuhan begitu setia menyertai mereka. 40 tahun kaki mereka tidak bengkak berjalan diterik di pasir yang sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa itu. Nah, hari ini kita diajar tentang kesetiaan Tuhan itu melalui apa? Melalui 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana. 10 gadis ini
bersama-sama menanti mempelai yang datang. Mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa, ya, mempersiapkan sedemikian rupa, tidak lupa mereka membawa pelita. Ada yang membawa minyak tetapi ada yang tidak. Dan ketika mereka sedang menantikan sang mempelai pria, ternyata yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Karena tidak datang-datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tertidur, ngantuk, tertidur lelap. Dan ketika tengah malam, orang berkata mempelai laki-laki datang, mereka kebingungan. Dan yang menjadi fokus utama ketika mempelai datang adalah mereka harus mempersiapkan pelita mereka. Mempersiapkan pelita mereka supaya ketika mereka menjumpai mempelai laki-laki, pelita itu bisa menyala dengan terang. Bagi wanita yang bijaksana, gadis yang bijaksana, mereka tidak akan bingung karena mereka membawa persediaan minyak. Sehingga ketika dilihat bahwa nyala api itu sudah mulai pudar, mereka menuangkan minyak itu dan lampu itu bisa menyala dengan terang. Tetapi gadis yang bodoh bingung mereka, karena tidak ada cadangan minyak, mereka harus bagaimana? Mereka harus mencari minyak untuk bisa lampu itu terang kembali. Dan di dalam penutup kisah itu dikatakan 5 gadis bodoh tadi ketika sampai ke tempat pesta, pintu sudah ditutup dan tuannya berkata, maaf, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 10 gadis ini berbicara tentang siapa? Tentang kita semuanya. Jemaat itu, orang percaya itu ada yang bijaksana, tetapi ada juga yang tidak bijaksana. Yang bijaksana yang seperti apa? Yang bijaksana adalah yang tidak lupa membawa persediaan minyak. Kita semuanya orang yang sudah percaya kepada Kristus ada terang Kristus. Pelita itu menggambarkan terang Kristus yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang orang berpuas, aku sudah memiliki Yesus, cukup itu bagi saya. Bapak Ibu, tidak. Tidak cukup ketika aku percaya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Tidak. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan kita sudah menerima Yesus Kristus ongkang-ongkang kaki, tidak. Tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Yang penting kan saya sudah diselamatkan, selesai. Tidak Bapak Ibu. Ada tugas yang lain yang Tuhan mandatkan kepada kita. Matius pasal 28 berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar mereka. Anak-anak tadi mempersembahkan pujian yang luar biasa. Kata-kata terakhir tadi apa? Saya lupa. Menjadi alatmu gitu ya. Menjadi alatmu. Kerinduan anak-anak untuk menjadi alat Tuhan. Nah ini bagi orang tua, bagi gereja untuk kita menopang mereka. Supaya kerinduan ini tidak stop dalam lagu saja. Tidak berhenti dalam lagu, selesai, tidak. Tetapi biarlah ini terus terngiang di telinga anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita memiliki beban yang kuat untuk mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di gereja menjadi pendeta Bapak Ibu. KKN pendeta nanti repot. Iya Bapak Ibu Majlis gitu. KKN pendeta repot katanya. KKN pendeta repot Bapak Ibu. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Tetapi ketika kita mempersiapkan anak-anak kita, memuridkan mereka di bidang mereka masing-masing dengan baik, saya percaya kita akan menggarami Indonesia. Kita akan menerangi Indonesia. Pelita kita tidak padam. Kita mendidik anak-anak kita kalau mau jadi politik yang takut akan Tuhan, politikus, terjun di dunia politik. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang terjun di dunia politik yang takut akan Tuhan. Sekarang banyak para politikus yang tidak takut akan Tuhan. Entah itu sing Kristen, entah itu sing tidak Kristen.
Wong Kristen yo akeh sing korupsi lho, banyak yang korupsi lho Bapak Ibu. Saya dulu bangga dan memilih anggota DPR yang mengatakan berlabel Kristen. Wah gitu. Nggak taunya beberapa waktu kemudian jadi menteri, tiba-tiba tertangkap korupsi. Langsung aduh Tuhan Yesus, gimana ini ya. Banyak anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan bukan menjadi contoh, tetapi menjadi duri bagi orang yang lain. Kalau anak-anak kita tertarik di dunia teknologi, jadikan mereka orang-orang yang takut Tuhan terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka terjun di dunia teknologi, mereka menjadi seorang teknologi yang takut Tuhan. Tidak menyelewengkan teknologi itu untuk kejahatan. Jadikan anak-anak kita seperti mereka yang mereka ingini. Jangan memaksakan diri kita. Tetapi lebih dahulu, takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Kita pegang pelita itu. Dan kita harus bawa minyak itu. Kita sebagai orang-orang yang harus mempersiapkan minyak itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka menjadi generasi yang membawa nama Tuhan. Yang memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, orang-orang bijaksana ini, kenapa dia disebut bijaksana? Yang pertama, dia disebut sebagai orang yang bijaksana karena dia mau mendengar firman dan melakukan firman. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Orang yang mendengar dan melakukan itu bijaksana. Tetapi orang yang mendengar dan berhenti di situ, tidak mau melakukan firman, disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Berapa banyak kita, seberapa lama kita menjadi umat Tuhan, mengakui diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, KTP kita masih sudah berubah dari agama seberang menjadi Kristen, tetapi seberapa banyak yang di mana kita melakukan firman Tuhan? Seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Mulai dari keluarga kita, mengasihi paling berat itu di keluarga Bapak Ibu. Dan itu harus kita praktekkan di tengah-tengah keluarga sebelum kita keluar. Mengampuni itu bukan sesuatu yang mudah. Seberapa banyak suami yang disakiti oleh oleh istri? Seberapa banyak istri yang disakiti oleh suami? Seberapa banyak orang tua yang disakiti oleh anak? Saya kira banyak juga di sini. Gitu, banyak juga. Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah ngalami itu. Mungkin kita sebagai suami disakiti istrinya, mungkin istri disakiti oleh suaminya. Tetapi Tuhan bilang, ampuni, suruh ngampuni. Wah itu teorinya, itu firman Tuhan bukan teori Bapak Ibu. Itu firman Tuhan katakan kepada kita. Dan Tuhan katakan barang siapa tidak bisa mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Kita bukan hanya mendengar, mari kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mungkin pernah bercerita di sini. Saya punya bapak, tetapi sampai hari ini saya tidak tahu bapak saya di mana. Saya pernah dendam dengan bapak saya. Saya pernah berikrar begini, nek ketemu bapak nanti, kalau saya ketemu dengan bapak saya, ya matilah kamu itu. Karena saya dendam. Karena sejak kecil saya tidak dirawat, tidak diperhatikan, diterlantarkan. Biasanya yang terjadi adalah dendam. Saya memiliki kepahitan yang luar biasa dengan yang namanya bapak, Bapak Ibu. Kepahitan yang luar biasa. Sehingga ketika saya ketemu bapak-bapak itu saya jadi alergi dulu tuh. Wah, benci gitu loh. Wah, bapak pada wae. Saya lebih sayang ibu daripada bapak. Wah, saya benci gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saya menjadi hamba Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nek menjadi hamba Tuhan ngomong di mimbar tentang bapak, mau ngomong apa tentang pengampunan? Tidak bisa saya ngomong. Tetapi saya harus mengambil komitmen Tuhan. Saya tidak bisa begini lama-lama. Saya akan jadi apa? Saya akan dikuasai oleh kegelapan, saya akan dikuasai oleh iblis. Saya mau katakan, Tuhan, saya mau berdamai dengan bapak saya. Saya mau berdamai dengan dia. Saya ikrarkan di hadapan banyak orang, sekalipun bapak saya
hari ini datang kepada saya dengan keadaan yang seperti apa, saya akan terima dia apa adanya. Karena dia saya ada. Karena dia saya hari ini seperti. Karena dia saya ada. Dan saya terima dia apa adanya. Saya ngomong ke ibu saya, bu, saya dendam dengan bapak, tapi sekarang tidak. Saya pingin cari bapak, tapi sayang saya punya foto satu-satunya, dimakan air hujan, hilanglah sudah bapak, kenangan saya dengan bapak saya. Tidak ada sama sekali, tetapi hati saya sudah beres. Sekalipun tidak ada kenangan, tapi hati saya sudah beres dengan bapak saya. Tidak lagi ada dendam yang mengikat saya, yang akan memisahkan saya dengan cinta kasih Tuhan. Saya sudah melepaskan pengampunan itu kepadanya. Oleh karena itu, mari kita jadi bijaksana untuk kita mau mendengar firman dan kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyediakan minyak dalam hidup kita. Keluarga kita mungkin kehilangan minyak, dalam diri kita kehilangan minyak. Minyak itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Minyak itu berbicara tentang doa kita. Kalau saudara, sepupu kita setiap hari tidak lupa mereka berdoa 5 waktu. Kalau kita berdoa berapa waktu Bapak sehari? Tidak ada waktu atau 5 waktu? Minimal kita memberikan diri kita untuk kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai waktunya terlambat untuk kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak tantangan yang mungkin mengiringi dalam hidup kita, yang membuat nyala pelita kita pudar. Mungkin ego kita bisa membuat nyala api itu pudar. Dan dia membutuhkan minyak. Kita harus persiapkan untuk kita menjadi bijaksana. Dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan, kita bangun terus. Dan jangan lupa untuk kita terus berjaga-jaga. Untuk kita mempersiapkan diri, berwaspada. Jangan kita lalai dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena tantangan begitu banyak, tantangan begitu berat. Kita lupa untuk kita berjaga-jaga. Pada akhirnya, selamat untuk kita semua. Untuk kita tetap setia dan terus berjaga-jaga. Karena waktunya Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan akan datang mungkin secara besar maupun kecil. Besar dalam artian dia akan datang dalam kemuliaannya. Kecil dalam artian kita dipanggil Tuhan secara pribadi. Waktu kita tidak lama Bapak Ibu. Saya sudah berusia 47 tahun. Alkitab katakan maksimal usia manusia 70 tahun. Tinggal 30-an tahun saya hidup. Waktu itu tidak panjang. Saya harus persiapkan waktu 30 tahun itu berjaga-jaga. Saya tidak tahu Tuhan akan datangnya kapan. Tetapi kalau saya berjaga-jaga, saya siap sedia, saya membawa minyak, kapanpun Tuhan datang, saya sudah siap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat hening. Bapa yang penuh kasih,
kami kembali merenungkan akan keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan datang kali untuk yang kedua dan membawa kami anak-anak-Mu di dalam hadirat-Mu. Tetapi kami tidak tahu kapan itu terjadi. Berikan kekuatan untuk kami berjaga-jaga. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami senantiasa waspada, untuk kami siap sedia kapanpun itu terjadi. Berikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami tidak mudah jatuh, kami tidak mudah meninggalkan Engkau, kami tidak mudah berpaling kepada iman yang lain. Tetapi kami tetap setia karena Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berseru dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian Terima Kasih Ya Tuhanku. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan saat pagi yang indah ini Engkau ingatkan kembali kami akan kesiapan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Senantiasa biarlah terpancar oleh kuasa kasih-Mu Tuhan,
sehingga dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memberikan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh Engkau sucikan, Engkau kuduskan, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menjalankan persembahan, yang mengelola persembahan, biarlah kasih kuasa hikmat daripada Engkau Tuhan senantiasa tercurah atas hamba-Mu, sehingga di dalam penggunaan persembahan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah saat ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Pimpin perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Engkau. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bersama jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.